Halo teman-teman guru sekolah minggu dan adik-adik sekalian. Selamat tahun baru, semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sebelum dimulai nih videonya, mohon juga di-subscribe dan di-like juga ya videonya. Sebelum kita mulai menonton video ini, adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya ya, supaya nanti pas buka Alkitab udah nggak cari-cari lagi. Yuk, disiapkan dulu Alkitabnya, kita mau dengarkan ceritanya sama-sama. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Hebat. Halo teman-teman guru sekolah minggu dan adik-adik sekalian, gimana kabarnya? Kita sudah memasuki tahun baru ya. Atau mungkin kalau nontonnya pas tahun baru juga nggak apa-apa. Berarti udah tahun baru. Tahun berapa ini, Ibu Da? Bisikin. Oh iya, tahun 2023. Dan hari ini ada cerita yang bagus banget. Judulnya Baju Baru Si Landak. Ditonton sampai akhir ya. Di sebuah hutan, hiduplah seekor laba-laba yang suka menjahit pakaian. Ia suka sekali menolong hewan-hewan yang membutuhkan pakaian. Nah, tapi ada satu hewan yang belum berhasil dia tolong, yaitu si landak. Ya, susah sekali membuat pakaian untuk si landak, karena si landak ini mempunyai duri-duri yang tajam. Tuh, lihat. Ketika sudah dibuatkan pakaian, pakaiannya langsung robek, karena terkena duri-duri landak yang tajam. Selanjutnya, si laba-laba mulai menjahit pakaian lagi. Tetapi, kali ini lihat, pakaiannya terlalu tebal, sehingga si landak tidak bisa bergerak. Aduh, bagaimana ya? Si landak merasa sedih sekali, karena ia tidak punya pakaian yang bagus. Kalau begitu, tahun baru nanti aku sebaiknya di rumah saja deh, kata si landak. Aku nggak usah pergi-pergi keluar. Sementara itu, si laba-laba terus berjuang. Dia ingin menolong si landak. Dia pengen banget supaya si landak punya pakaian yang bagus untuk di tahun baru nanti. Ya, si laba-laba terus dia menjahit, dan akhirnya jadilah sebuah pakaian. Kali ini pakaiannya cukup bagus. Namun demikian, saat dipakai oleh si landak tahu bahwa pakaian ini rupanya tidak bisa menutupi punggungnya. Iya, aduh, lagi-lagi si landak tidak mendapatkan pakaian yang bagus. Lalu laba-laba mulai mencoba lagi untuk menjahit dan menjahit. Dia pengen supaya ada baju yang bagus untuk menolong si landak. Dia menjahit terus. Akhirnya dia mendapatkan hikmat untuk membuat baju yang bisa menutupi duri-duri si landak. Tapi ini butuh kerja keras loh. Karena duri-duri landak itu satu persatu harus ditutup dengan benang, supaya nanti tidak robek pakaiannya. Wah, meskipun lama, tapi akhirnya jadi sebuah pakaian yang bagus untuk si landak. Wah, si landak merasa sukacita dan senang sekali. Lalu ia pergi ke sebuah pesta, di mana di sana ada kontes atau lomba untuk pakaian yang terbaik. Binatang-binatang yang lain ketika melihat si landak, mereka sangat bersukacita. Mereka memuji pakaian si landak. Mereka menganggap, pakaian itu bagus sekali, sangat keren. Dan walaupun duri-duri landak itu tajam, pakaiannya tidak robek-robek. Keren banget kata mereka. Dan lalu tibalah saatnya pengumuman. Siapa pemenang dari hewan dengan pakaian yang terbaik? Waduh, siapa ya juaranya ya? Wah, tidak disangka-sangka, hewan-hewan sepakat untuk memilih si landak untuk menjadi hewan yang punya pakaian yang paling bagus. Si landak sangat senang. Dia bersuka cita sekali karena selama ini dia tidak punya pakaian yang bagus. Berkat pertolongan si laba-laba, akhirnya dia bisa punya pakaian yang bagus. Dan lihat,
dia berhasil mendapatkan sebuah piala. Namun, dia tetap mengingat jasa si laba-laba. Dia bilang ke juri dan hewan-hewan lainnya, "Ya, pakaianku memang bagus, tetapi bukan hanya aku loh yang harusnya dapat hadiah. Yang membuat pakaian ini, yang telah menolong aku, dia juga harus mendapatkan hadiah. Dan yang telah menolong aku adalah si laba-laba. Ya, dia yang membuatkan pakaian yang bagus buat aku." Oh, begitu rupanya. Lalu para juri pun, mereka sepakat juga. Kalau begitu, kita harus bikin satu hadiah lagi. Ya, satu hadiah lagi untuk si laba-laba yang telah membuat pakaian yang indah itu. Betul sekali. Lalu si laba-laba pun dipanggil untuk mendapatkan hadiah dari hewan-hewan. Ya, hadiah karena dia berhasil menolong si landak. Dan apa yang dilakukan itu sangat baik loh. Walaupun sudah berkali-kali mencoba menolong dan tidak berhasil, tapi si landak tetap ditolong oleh si laba-laba. Ya, si laba-laba menjadi sukacita sekali. Karena dia tahu bahwa menolong adalah suatu hal yang baik. Ya, bukan hanya si landak yang sukacita, semua pun bersukacita. Dan semua pun ingin saling tolong-menolong satu sama lain. Karena apa? Karena mereka mencontoh landak yang kesulitan dibuatkan pakaian aja, dengan bekerja keras akhirnya bisa dibuatkan sebuah pakaian yang bagus sekali. Hehehe, cerita yang bagus bukan? Nah, gimana tadi ceritanya? Bagus banget ya. Tadi si laba-laba itu baik sekali dan dia mau mengasihi temannya si landak. Dia benar-benar berjuang supaya si landak itu bisa punya baju baru. Dan baju baru itu adalah baju yang sangat bagus. Kita juga tentunya mau ya mengasihi sesama kita, teman-teman kita, apalagi di tahun baru ini mau lebih-lebih lagi mengasihi karena sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Dan itu ada ayat Alkitabnya loh. Yuk kita baca sama-sama ayat Alkitabnya ya. Ini dia ayat Alkitabnya dari 1 Yohanes 4 ayat 7. Kak Fuye bacakan ya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya. Nah, di sini tertulis bahwa kita harus saling mengasihi karena itu semua berasal dari Tuhan kita, dari Tuhan Yesus. Dan barang siapa yang mengasihi, dia adalah orang yang mengenal Tuhan. Adik-adik di sini, Kak Fuye yakin semuanya sudah kenal Tuhan Yesus, pasti mau melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu saling mengasihi ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga ya. Dadah.